Orang Jawa dulu mengatakan donga tanpa ucap, yaitu sebuah benda atau suatu media yang di situ tertanam pada suatu keyakinan dalam unsur doa. Begitu. Alhamdulillah. Matur suwun Gusti. Pun diparingi rezeki Kang Bak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh pisan kok. Di bolongane lur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah pun diparingi gendongnya. Rezeki benar-benar program ya Allah. Gendong Iki milih apa ular ta? ular jati, entung. Masih. Lanjut nah. Keren lur. Lur, Murad marit. Bet ya lur. Ah, syukur. ini kamar mah ya kena gendongnya. Nah. Syukur. Nah. Syukur. Nah, itu kan enak. Kandane Enak iku lho, tak bobok. Lho. iya goblok. Mantap. Lan sore ku gak dira. Sak kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Roni Prasetyo. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dilimpahi suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita berjumpa lagi dalam mengenal sejarah, dalam mengenal budaya akan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Oh ya teman-teman, dalam beberapa hari saya tidak bisa melakukan ekspedisi di suatu tempat pegunungan atau hutan-hutan, dan saya tidak bisa mengikuti tim Kebo Marcuet dalam ekspedisinya, tapi saya selalu memantau teman-teman kami agar kami senantiasa bisa memberikan informasi, memberikan pengalaman, memberikan pemahaman tentang budaya, tentang benda-benda bersejarah. Saya tidak mengikuti ekspedisi untuk beberapa hari karena saya beberapa hari ini telah merawat ibu yang sedang sakit. Jadi saya tidak bisa mengikuti ekspedisi atau berpetualang di suatu pegunungan atau mencari peradaban-peradaban nenek moyang kita. Saya merawat ibu saya sedang sakit itu bukan sakit yang sedang viral saat ini, apa itu corona yang sedang booming di masyarakat, yang sudah meresahkan masyarakat karena kehadirannya. Tapi saya tidak peduli apa itu corona, apa itu
penyakit, tapi saya tidak menyimpulkan corona itu sebuah penyakit. Karena teman-teman, Allah menciptakan manusia juga menciptakan jin. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan juga menciptakan hewan. Allah menciptakan suatu penyakit, pasti Allah sudah menurunkan obatnya. Tapi bila mana Allah menurunkan azab atau menurunkan wabah, wabah itu adalah suatu teguran atau peringatan akan kuasa Allah, akan kuasa Tuhan. Jadi bukan termasuk penyakit, tapi penyakit itu adalah suatu ujian, juga termasuk suatu pengingat itu wujud Allah itu masih sayang atau masih cinta kepada kita. Jadi bila mana suatu wabah, teguran buat mereka yang lalai akan nikmat yang diberikan oleh Tuhan atau nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang Jawa mempunyai rempah-rempah yang komplit, yang bermanfaat untuk sarana menyembuhkan penyakit. Maka dari itu, dalam unsur alam, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah itu adalah unsur obat yang diturunkan oleh Allah. Dalam bentuk penyakit apapun, pasti Allah sudah menurunkan obatnya, termasuk dalam suatu media rempah-rempah atau hasil alam. Jadi teman-teman, yang saya pelajari atau yang saya terjuni untuk pemahaman dalam suatu budaya, dalam pemahaman dalam suatu benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, itu menurut saya adalah suatu bentuk doa yang telah ditanamkan dalam suatu wadah, yaitu benda, entah keris, entah tumbak, entah apapun benda yang dulu nenek moyang kita menciptakannya. Itu adalah suatu keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam unsur doanya diterapkan di dalam suatu benda. Orang Jawa dulu mengatakan donga tanpa ucap, yaitu sebuah benda atau suatu media yang di situ tertanam pada suatu keyakinan dalam unsur doa. Begitu teman-teman. Itu menurut keyakinan saya. Adanya pusaka, adanya barang-barang peninggalan, dulunya ada suatu wujud arti atau suatu media yang mengandung filosofi, yang mengandung arti dalam suatu kehidupan atau suatu perjalanan. Tapi terutama yang telah diciptakan oleh leluhur dulu atau nenek moyang kita dulu, wajib diuri-uri budayanya, wajib dikenang budayanya, akan sejarahnya, akan benda-bendanya, agar kita senantiasa mendapatkan yaitu suatu doa yang tanpa diucapkan, atau suatu doa yang telah tertanam pada suatu wadah. Orang Jawa jangan takut pada corona. Orang Jawa mempunyai rempah-rempah juga peninggalan sejarah. Oh ya teman-teman, walaupun saya tidak mengikuti ekspedisi atau saya tidak berpetualang dengan teman-teman tim Kebo Marcuet, tapi benda-benda yang ditemukan oleh tim Kebo Marcuet kami selalu menampung dan kami selalu membuat menjadi manfaat, walaupun sedikit ataupun banyak, walaupun berbentuk ataupun tidak. Saya akan berusaha untuk selalu menghargainya dalam jerih payahnya untuk menjadikan manfaat
akan benda-benda yang ditemukannya, karena itu adalah nilai sejarah tidak ternilai harganya, karena sejarah sangatlah langka. Selain dari hasil buruan teman-teman, saya juga sering mendapatkan benda-benda dari teman-teman yang lain, walaupun bukan tim Kebo Marcuet yang mendapatkannya, tapi beberapa teman kami yang penyelam atau yang berekspedisi di suatu pegunungan atau hutan-hutan. Terkadang ada beberapa teman kami atau sahabat kami dari Bojonegoro, dari Ngawi, dari wilayah sini juga, termasuk Jombang, itu terkadang diberikan oleh saya. Ini tadi saya sudah dapat beberapa barang yang sekitar jam 11 malam tadi saya mengambil barang dan ketemuan dengan teman di pinggir jalan untuk mengambil sesuatu, entah apa isinya. Besok kita akan buka bersama apa hasilnya dan apa benda-benda yang telah ditemukan oleh teman-teman kami. Saksikan besok kita review bersama. Terima kasih. Zaman era Hindu-Buddha dulu, terutama yang kami temukan adalah sejenis pusaka, yaitu bedok. Ini termasuk peralatan rumah tangga zaman dulu yang materialnya atau logamnya sejenis perunggu. Dan juga ini termasuk patung ayam jago. Dan ini juga ditemukannya beberapa waktu yang lalu. Ini sudah saya bersihkan, ini agak kemarin penuh dengan tanah. Nah, jadi ini jenis patung, kalau saya menyimpulkan ini adalah Putri Clara atau Dewi Clara. Lestarikan yang belum lestari, budayakan yang belum pernah dibudidayakan. Oke, salam rahayu, salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.